Selamat pagi Bu Devina, saya Feli. Kenalin, day jobnya engineer, side jobnya podcaster, TikToker. Iya, ya, halo, salam kenal. Ya. Jadi bisa langsung mulai ya kita ya. Iya, bisa Pak, langsung. Oke. Nah, jadi pengalaman Bu Devina udah berapa lama di dunia HRD atau recruitment? Oh, kalau saya di dunia rekrutmen itu kurang lebih dari 2017 sih. Jadi kurang lebih sampai sekarang sih 5 tahun lah ya. Kalau ke 2023 belum bisa dibilang 6 tahun sih. Mungkin ya 5 tahun. Oke. Mm-mm. Nah, dalam waktu 5 tahun itu, eh, pengalaman paling berkesannya Bu Devina dalam rekrutmen itu apa? Atau ada tren sesuatu yang Bu Devina bisa share yang paling ibaratnya yang nongol lah gitu. Oh, within 5 years ini perubahannya begitu drastis gitu. Ada sesuatu nggak yang menjadi sebuah tren? Hmm, kalau Atau ya untuk sama aja nih? Kenapa? Kalau untuk sebuah tren sih kebetulan karena saya tetap di banking ya, jadi kurang lebih kalau di banking itu untuk proses hiring semua sama gitu ya. Dari yang bank pertama, dua-duanya kebetulan saya di swasta sih, jadi memang nggak ada perubahan drastis gitu ya. Paling yang saya rasakan ya dari perubahan posisinya gitu. Yang dari awal saya handle-nya untuk kantor pusat, kalau di kita bilangnya. Terus yang sekarang di kantor bank yang sekarang itu saya untuk handle-nya lebih ke SND, sales and distribution gitu ya. Jadi lebih ke handle cabang gitu. Nah, itu transisinya sebenarnya kagetnya di internal ya gitu, bukan lebih ke trennya gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk tren sebenarnya yang saya rasakan itu lebih ke digitalisasi sih pastinya gitu ya. Yang pertama di awal-awal saya hiring, saya itu udah langsung terjun di Facebook gitu. Karena di kantor pertama yang saya hiring itu perusahaannya headhunter gitu. Bukan headhunter sih, lebih ke outsourcing gitu ya. Jadi Ya. memang yang dibutuhkan pool saya itu adanya di Facebook gitu. Karena saya butuh cari untuk kota-kota yang kayak dalam-dalam, misalnya kayak Tasikmalaya, Subang gitu ya. Jadi saya butuh source-nya tuh nggak bisa dari, kalau saya boleh sebut gitu ya, beberapa job portal gitu. Yang misalnya terkenal lah yang kalau Bapak Eli tahu gitu. Hmm. Itu saya nggak bisa. Oh, justru sekarang rekrutmen melalui medsos gitu ya. Salah satunya Facebook untuk masuk Iya. ke pelosok-pelosok. Mm-mm. Dan saya udah aktif pakai LinkedIn itu dari saya masuk gitu ya. Memang kebetulan saya lulus di 2017, mungkin eranya sudah mulai era ke eh, digitalisasi gitu ya, bahkan dari hiringnya gitu. Itu saya Hmm. mulai start pakai LinkedIn di sana gitu. Dan sampai sekarang saya masih aktif di LinkedIn karena memang kepake banget untuk kita Oh sourcing ya, apalagi ya. Kalau LinkedIn untuk iya, level tertentu gitu ya yang kita cari. iya. Tuh. Betul, betul. Oh ya, saya kebanyakan dapat staff-staff saya itu dari LinkedIn. Iya, Iya, rekrutmen saya itu full full on. Sekarang saya spend uang itu untuk rekrutmen itu di LinkedIn dan iya, very very powerful dan sourcingnya cepat, very iya. intuitive ya, very Hmm, intuitive. Nah, yang saya tertarik itu Bu Devina bilang waktu nah saya kan sama adik saya itu juga kita ada buka tempat pariwisata ya di Medan, jadi sekitar 3 jam dari Medan. hmm. Itu kayak ibaratnya kayak dari sini mungkin di Sukabuminya lah, ya kan Oke. dari Jakarta itu mungkin kayak ke Sukabumi gitu sekitar 3 jaman 4 jaman. Nah, Hmm. salah satu yang paling susah buat kita itu adalah rekrutmen, karena kan di pelosok-pelosok. Nah, kita juga nggak bisa ada, kita juga, nah Bu Devina baru bilang nih, ternyata Facebook itu bisa dipakai untuk rekrutmen. Caranya gimana, Bu? Cara buat rekrutmen di Facebook itu gimana? Oke. Kalau dulu ya kebetulan bos saya itu memang menuntut kita untuk kreatif gitu ya. Eh, Dia sih menekan ya, jadi tergantung orangnya gitu. Nah kebetulan kalau saya dan tim tuh kayak ada yang suggest udah Facebook, nah dia juga suggest Facebook. Saya join di semua grup Pak, grup loker. Saya join di semua grup loker, nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Tapi kalau Oh, untuk sekarang kan poolnya kebetulan saya di banking tuh memang agak beda ya Pak. Kita kan prefernya kalau dari Facebook nggak kena.
gitu. Jadi waktu itu Hmm. saya join ke grup-grup loker. Misalnya kalau di Facebook itu misalnya ada grup loker perhotelan. Nah, Bapak bisa join di sana. Grup loker perkebunan misalnya, khusus Medan nih, Bapak bisa join Ya, di sana. Nanti kalau sudah join, kita tinggal share aja. eh loker-lokernya kita ya. Mm-mm. Terus juga yang dulu Hmm. saya pelajari itu saya bikin page di Facebook gitu. Dimanapun saya bikin page supaya ketika kita di search locker apa itu udah keluar. Kalau sekarang istilahnya Hmm. SEO ya. Saya SEO-nya betul. saya kurang dalemin sih sebenarnya di sana. Tapi yang dulu saya lakukan itu saya posting di mana-mana supaya ketika orang search itu ketemunya dengan saya. Nah yang kedua memang dari referensi sih Pak itu nggak bisa bohong ya, Ya, referensi itu pasti sangat ya. membantu gitu. Tapi yang kedua saya lakukan juga Hmm. seperti itu. Dan teman saya yang kerjanya di satu company bir juga, yang nyarinya harus sampai ke Papua, sedangkan dia duduknya di Jakarta, sama saya saranin untuk pakai Facebook dan it works gitu. The Iya, best. oh menarik sekali sih Kak, kepikiran. Soalnya salah satu isu yang paling besar itu kalau daerah-daerah yang jauh dari kota itu adalah loker, ya kan? Malah malah bukan kan kadang kita orang bilang, iya susah nih cari kerjaan. Bukannya susah cari kerjaan, ibaratnya lu nggak matching dengan demand, Ya, iya kan? Jadi saya lihat banyak sekali demand-demand di luar sana ya. Maksudnya bukan hanya kan kebanyakan sekarang orang nyarinya di kota ya. Tapi sebenarnya di pelosok-pelosok itu banyak sekali bos-bos yang nyari karyawan dan susahnya luar biasa. ya Cuma betul. mungkin orang-orang susah ya. Mungkin orang-orang mungkin maunya hidupnya di kota, nyaman, aksesnya ada. Itu juga salah satu sticking point sih menurut saya. Nah, kalau dari Bu Devi kan di perbankan, kategori karyawan atau psikologi ataupun apa yang dicari oleh perbankan secara general selain dari skill ya. Selain dari skill itu biasanya apa ya? Hmm, sebenarnya sih sama ya general sama yang lainnya gitu. Yang membedakan ketika di perbankan itu sudah di dalamnya gitu. Jadi ketika hiring sih nggak ada spesifik requirement ya kayak psikologinya harus yang kayak apa nggak ada sih Pak sebenarnya general banget tapi memang balik lagi ke perbankan yang lain-lainnya kan saya nggak bisa info karena Hmm, saya belum tahu gitu ya dari based on experience aja sebenarnya general gitu ya Pak tapi memang skill yang dicari itu spesifik gitu. Misalnya kita mau perbankan itu kalau untuk karirnya agak gimana ya, agak picky gitu loh bilangnya. Jadi maunya yang sudah pengalaman di perbankan. Untuk menerima yang fresh graduate kita oke sebenarnya, tapi kalau untuk posisi yang saya cari sejujurnya enggak sih Pak. Saya nggak hmm, pintas lagi sama fresh grad gitu. Makanya saya udah nggak pernah pakai Facebook ataupun yang lainnya karena masuknya di eh, apa LinkedIn gitu. Saya harus iya, upload satu persatu itu lebih works iya, gitu. iya. Dan LinkedIn itu bagi teman-teman profesional, LinkedIn itu nggak tahu ya, bagi saya pribadi itu salah satu tools yang sangat powerful untuk recruitment dan marketing sih, dan sales sih. Sales, Ya, marketing sama recruitment itu di dunia bisnis itu LinkedIn itu a must. mm-mm. Sangat-sangat dan kadang teman-teman saya, maksudnya teman-teman pebisnis saya juga sebelum saya convince mereka jarang utilize LinkedIn. Somehow kenapa ya? Kadang saya agak bingung. Sedangkan LinkedIn itu tools yang paling paling powerful untuk bisnis, tapi mereka itu jarang sekali main di LinkedIn. Saya nggak ngerti sih. Itu yang yang nggak saya totally don't understand. Mereka main Instagram, Facebook, tapi LinkedIn nggak dimainin. Itu itu Tapi ya. kalau saya boleh kasih insight nih ya Pak, kan di user Iya. juga ini ya. LinkedIn itu butuh waktu untuk mencari yang kita mau gitu ya. Maksudnya kita harus duduk, Hmm. stay di satu tempat, ngeliatin, kita search, kita tahu keywordnya, yang paling penting kita tahu keywordnya apa, kita tahu cara searchnya, kemudian kita tahu cara approachnya. Kalau contohnya saya kan sebenarnya eh LinkedIn saya tuh biasa nggak nggak premium gitu ya. Saya kalau bayar pun memang ada sempat saya pakai premium, cuman namanya kalau di company kita kasih ini ya rolling gitu ya. Hmm.
butuh waktu Pak. Saya kalau cari di LinkedIn aja saya bisa setengah hari. Kenapa? Karena saya harus sourcing. Saya add semua orang. Itu tuh butuh trik. Karena kan kalau enggak kita akan diblok gitu ya. Istilahnya. Dan kita nggak bisa message kalau dia belum approve atau gimana. Nah itu saya ada triknya supaya nggak diblok. Karena ada eranya saya terus diblok gitu. Dan itu butuh waktu. Tapi Oh, eh, yang perlu di ini apa? Kalau di company saya sekarang semua user wajib pakai LinkedIn. Karena itu memang hmm, diwajibkan untuk mereka sourcing juga gitu. hmm. Mm-mm. Semua harus ada Berarti bannernya. ya, berarti dari Bu Devina itu sampai sekarang pun actively searching recruitment ya, nggak pernah stop ya. Memang terus. Gak pernah Pak. Sebenarnya kalau saya bilang sama teman-teman saya, rekrutmen tuh kerjaan yang gak pernah stop dan gak ada habisnya. Karena turnover pasti ada Pak. Nggak mungkin satu company nggak ada turnover gitu. Apalagi Hmm, sekarang saya handle-nya di banking gitu yang karyawannya kurang lebih minimal 3.000, yang kantor sebelumnya 3.000, yang sekarang 5.000. Jadi turnover tuh pasti tinggi hmm, banget. Saya nutupin kebocoran aja udah tugas nambahin yang new MPP lagi kan sudah tugas lagi gitu. hmm, Jadi, emang nggak pernah berhenti Pak. Kemudian tugasnya nggak cuma hiring. Kita ada bikin report misalnya, terus ada administratifnya juga gitu. Terus ada bikin strategi-strategi baru untuk tahunnya, 1 tahun ke depan gitu. hmm. Iya sih, bisa kebayang sih dari bocor ini kita harus tambal yang bocor, yang keluar, plus yang baru untuk divisi-divisi yang misalnya lagi pengembangan, ya Mm-mm. kan lagi increasing the budget, lagi ada target-target. Oh, I see. Dan saya nggak tahu ini boleh dijawab atau enggak ya. Saya penasaran sekali kalau dari perbankan eh, rekrutmen sales kan perbankan itu kan identik orang nabung ya. Nah, mungkin bisa share sedikit sales sama marketingnya perbankan kan lebih ke kredit ya, kredit sales ya, nyari-nyari kredit atau produk-produk perbankan lainnya. Nah, dari Bu Devina itu eh, untuk cari sales dan marketing, kategorinya itu apa? Maksudnya orang-orang apa yang dicari ini? Hmm, Ada nggak very spesifik itu? Oke, kalau dari kita sih nggak ada yang value spesifik ya. Maksudnya, sorry, nggak ada sifat atau terms tertentu gitu. Memang kita secara general gitu ya. Kemudian kalau untuk perbankan sendiri, salesnya tuh sebenarnya ada banyak jenis gitu ya. Yang dijual karena produknya juga banyak. Kalau saya suruh sebutin satu-satu, ya tapi yang saya juga bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya secara pengelompokan yang paling gampang itu adalah funding dan lending gitu ya. Kalau funding Hmm, itu adalah mengajak orang untuk menabung. Nah, biasanya hmm, kalau di company saya yang sekarang itu adalah dilakukan oleh satu part gitu ya. Misalnya sales RM misalnya relationship manager. Nah, itu memang dia hanya handle all funding type produk gitu ya. Misalnya kayak saving, terus juga depositor, terus atau bank insurance gitu ya. Terus yang satu lagi itu lending. Lendingnya itu yang saya handle itu lebih ke mikro jadi yang hmm, handle lebih ke approach UMKM seperti itu gitu. Jadi dibagikannya dari dua itu. Nah, dua-duanya sama-sama mencari yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tapi bedanya kalau untuk yang funding kita ada sertifikasi tertentu sih yang harus dia miliki. Kalau untuk jualan insurance itu kan biasanya ada hmm. lisensi tertentu ya Pak, misalnya. Nah, Ya, itu contohnya. Tapi kalau untuk kualifikasi yang pasti adalah dia harus punya pengalaman. Jadi kalau dia fresh grad tidak bisa. Karena kita menyelamatkan dia sih Pak. Kalau dia fresh grad, dia hmm, nggak punya network, dia nggak punya kenalan begitu banyak. Jadi dia nggak akan bisa capai target yang sebulan, ya taruhlah kita kasih dia bisa 1 M. hmm, Untuk seorang awam itu sulit loh untuk achieve. hmm. Nyari orang yang mau nabung sama dia, ya Ya, memang di bank sih, tapi 1 M misalnya gitu. hmm, hmm. Secara spesifik tidak ada requirement khusus yang pasti adalah dia pengalaman gitu. Dan good Nah, looking ya Pak, dan karena apa? Networking ya. looking, good looking. Da- oh ya, itu sesuatu yang kadang di itu nggak bisa dipungkiri ya. Kita pak harus rapi bajunya, harus ngomongnya itu harus punya karisma. Itu yang kadang saya sering kasih tahu
kan banyak tuh di TikTok saya kadang nanya tuh, Pak gimana nih kalau public speaking, gimana kita punya karisma pada saat kita ngomong segala macam. Ya intinya itu kita harus satu berpakaian rapi, ya kan harus sering-sering practice, harus ya somehow itu kita harus build confidence, ya kan? Itu yang agak-agak susah untuk dan masalahnya menurut gue itu sebenarnya sekolahnya kita itu gak pernah ajarin itu. Ya, 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 Iya gak sih? Kita di ya, sekolah kayak dulu, gue sekolah di Penabur, gue sekolah di mana? Di pokoknya yang umum-umum lah. Ibaratnya nggak pernah tuh kita disuruh ke depan untuk presentasi, nggak build confidence, sedangkan di tempat kerja itu yang dicari. Jadi ya, kayak jadi lu miss selama puluhan tahun. Jadi kalau gue kan sempet kuliah di Amerika ya. Jadi sedangkan di Amerika itu setiap hari disuruh murid-muridnya untuk keluar ngomong share their thoughts. ya, ya, ya. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, kuliah selalu diajak untuk engage. Ini yang gue bilang sangat-sangat sangat-sangat harus dibenerin sih. Harus dibenerin dari segi public speaking. Nah, kalau Um, untuk anak-anak fresh graduate, nah nggak mungkin bisa diterima dong kalau kayak gini perbankan. Berat. Kalau untuk posisi yang saya cari sebenarnya nggak bisa, Pak. Tapi Oh, saya punya frontliner sih, lebih kayak CS Teller itu mungkin bisa masuk di saya. Tapi sebenarnya pun CS Teller pun di kita at least ada pengalaman. Kenapa sih orang nggak mau yang pengalaman kalau sudah di cabang? em, Dinamis itu sangat dinamis gitu ya, cepat gitu. Sedangkan hmm, kalau misalnya ada orang yang belum ngerti apa-apa itu makan waktu. Ya itu betul. sebenarnya sesimpel itu aja kenapa kita nggak mau. Tapi bukan berarti kita nggak pernah hiring yang fresh grade hiring. Jadi balik lagi Hmm, anaknya kita bisa lihat lah nilai gitu ya waktu betul. interview gitu. Ada kok banyak tapi memang eh, secara praktis lebih enak yang sudah pernah gitu. Tapi kalau yang belum pernah pun kita tetap hiring ada banyak kok yang sampai udah Iya, tahun dan naik level di sini juga banyak gitu. iya. Dan ya itu waktu pengalaman Bu Devina waktu hire fresh graduate apa nih yang salah satu aja lah kita boleh ambil satu contoh misalnya yang pengalaman Bu Devina itu hire satu fresh graduate apa nih yang membuat Bu Devina yang biasa jarang mau hire fresh grad tapi event itu pada saat itu Bu Devina bilang oke kita coba hire ini fresh grad apa yang kenapa Bu Devina hire dia gitu. Kalau yang ini sih lebih baik ceritanya mungkin di company sebelumnya ya sebenarnya. Hmm. Jadi eh kalau saya interview biasanya memang kalau yang company sebelumnya memang fresh grad is okay gitu karena kan saya handle untuk kantor pusat gitu ya jadi nggak masalah. Cuma biasanya gimana cara saya jual profile itu supaya user mau interview sama dia Hmm, gitu. Nah, itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya nggak goalin dia sampai dalam karena untuk goal sampai dalam itu bukan cuma dari saya gitu. Saya itu cuma betul. jembatan supaya bisa ke user gitu. Tapi untuk finalnya tetap di user dan psikotesnya misalnya gitu ya. Itu lumayan banyak sih kalau yang dari dulu di company sebelumnya karena saya kalau interview biasa sambil ngobrol. Nah, itu kelihatan kan personalitinya seperti apa, Ya. terus juga habitnya gimana gitu ya. Kemudian cara dia mengerjakan, kalau dia baru lulus, cara dia ngerjain skripsinya kayak gimana. Kadang saya tanya judul skripsinya apa, atau saya baca judul skripsinya, terus saya lihat, oh oke, penelitiannya tentang ini ya. Terus kamu bisa jelasin nggak sama saya hasilnya apa gitu. Kalau dia bisa jelasin dan seru gitu ya. Ada satu orang yang menurut saya seru gitu ya hasil penelitiannya. Saya ajak ngobrol, dia jelasin dengan lugasnya dan akhirnya masuk sih Pak, karena saya bilang Pak ini walaupun jurusannya kebetulan beda banget ya sama posisi yang dia apply gitu, yang dia apply itu lebih ke apa ya waktu itu e-channel ya, kalau Bapak tahu itu lebih kayak m-banking, internet banking untuk Hmm. pengembangan itu. Kemudian dia dari jurusan eh apa ya kayak semacam fisiologi gitulah. Eh apa? Bukan fisiologi apa? Iya ya pokoknya Teknik jauh gitu. psikologi. eh Bukan filosofi ya, filosofi. Oh, filosofi, I see. Oh, jauh sekali. Gitu. Ya, ya. Filosofi gitu ya. Jadi jauh Ya. sama jurusan yang dia mau karena sorry pekerjaan yang dia mau itu at least ekonomi gitu. Tapi
Oke, Iya. sekarang kamu eh, saya coba ya gitu untuk lanjut ke user, kamu stay di sini dulu, dan akhirnya lolos sih sampai kerja lumayan lama dan sebenarnya lumayan berprestasi juga gitu ya. Nah itu sih, Hmm. kalau di saya sih yang pastinya berkesan itu kalau mereka bisa kerja lama dan senang happy kerja di situ, itu sebuah achievement ya buat saya gitu sih. Iya. 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 Dan ini juga salah satu sticking point buat buat saya pribadi ya. Banyak sekali kan kalau kita lihat, eh, saya nggak menjatuhkan anak-anak muda yang mau berbisnis, ya kan? Bukan Hmm. menjatuhkan anak-anak muda. Tapi seringkali itu gara-gara mungkin TikTok atau media atau segala macam itu selalu menggembor-gemborkan anak-anak muda yang kaya. Jadi mereka itu mau cepet-cepet berbisnis, sedangkan dunia bisnis itu brutal sekali dan itu kalau nggak punya pengalaman itu benar-benar deadly sekali. Nah, dan mereka itu nggak mau kerja. Jadi ibaratnya banyak sekali gue lihat pemikiran di luar sana, oh nggak lulus sekolah pun nggak apa-apa lah, nilainya jelek pun nggak apa-apa lah. Nanti gue mau jadinya pebisnis. Jadi lu udah mentanamkan ke ke orang-orang ini bahwa nilai itu nggak penting. Sedangkan waktu kita mau begitu lu nggak sukses dalam bisnis kan lu mau otomatis cari kerja, ya kan? Begitu masuk ketemu ketemu Bu Devina, IP 2 2, kan udah pasti ceret, udah pasti dicoret. Jadi ini yang gue di TikTok gue itu sering bahas ya, di TikTok, di podcastnya gue bilang bagi anak-anak muda itu usahakan kita itu nilainya bagus dulu di sekolah. Ibaratnya kalau kita ngerjain sesuatu itu yang kita nggak suka pun kita bisa excel. Nanti kita kerjain yang kita suka bakalan lebih sukses. Itu loh ya kan? Iya, ya. Konsepnya begitu sih. Iya, Nah, ya. kalau IP itu menurut Bu Devina penting nggak? eh Sebenarnya sih penting ya, karena tapi saya biasa balik lagi gitu ya Pak. Kayak saya kan dari psikologi kebiasaan itu kayak nggak boleh langsung judge di first gitu. Misalnya kita lihat IP-nya segini, saya nggak bisa bilang ah pasti ini anaknya males gitu. Padahal nggak juga. Kadang bisa jadi memang kemampuan dia hanya sampai di situ dan dia sudah berusaha. Nah itu biasanya saya gali gitu ya. Misalnya kenapa IP kamu kok cuma segini? Terus kenapa kamu kuliah kok lama banget gitu? Saya mau tahu kenapa, apa prosesnya. Misalnya dia cerita, iya saya harus nunda karena ibu saya waktu itu sakit gak diurus. Nah itu kan beda cerita. Jadi Hmm. memang eh, dibilang penting juga penting, dibilang nggak penting juga ya balik lagi ke skillnya. Jadi saya nggak bisa nilai cuma dari IP-nya berapa, tapi memang dari company pasti ada standar tertentu, misalnya minimal 2,75. Tapi ada Hmm. juga kok yang kita hiring nggak 2,75 gitu ya. Tapi excellent karena memang dia orangnya praktikal gitu. Kalau kuliah kan ya teori gitu ya. Iya, betul. Mungkin ada sih yang praktikal ada, tapi at the end kita akan bikin report gitu. Nah, bikin report itu kan sebuah teori ya gitu menurut saya sih gitu. Hmm. Iya. Nah, ada nggak pengalaman yang di atas kertas ini bagus sekali, Bu Devina? Ternyata waktu waktu kerja itu jong. Ada Ada nggak? banyak sih pasti Oh pasti banyak. karena biasanya ini yang saya amati ya, tapi saya nggak bilang Hmm. generalisasi, ini yang saya udah Hmm. handle. Biasanya mereka itu hanya good on teori gitu ya, mereka bisa nulis semuanya, tapi pas diajak kerja mereka tuh nggak bisa karena mereka terlalu kaku gitu loh Pak. Saking mereka udah terbiasa dengan apa kebiasaan mereka gitu ya, Hmm. sifatnya gitu. Nah, ketika dikasih eh biasanya sih orang accounting ya Pak, biasanya mereka tuh kaku banget gitu. Jadi eh akhirnya nggak tahan sih. Ada juga yang menurut saya ini orang pintar, cuma kerja 2 hari gitu. Terus pas saya tanya kenapa Pak, kok cuma bentar? Hmm. Kan Bapak excited kan kemarin pas apply kerja. Terus dia bilang, iya di sini nggak sesuai sama saya, di sini cara kerjanya nggak cocok sama saya. Kok Bapak bisa bilang itu dalam waktu 2 hari, Pak? Saya Iya. bingung gitu. Jadi itulah Nah, itu udah yang senior, masih udah berpengalaman atau masih yang belum berpengalaman kasus yang itu? rata-rata kebetulan yang baru saya omongin itu udah pengalaman. Tapi memang dia dari Oh. satu company itu dia nggak pindah lama sih. Hmm.
Tuh, mungkin ya itulah skill untuk adaptasi itu juga penting banget sih. Atau Ya. kemauan dia untuk beradaptasi itu juga penting. Karena banyak Pak yang baru join di first day udah cabut. Itu banyak itu. Jadi kalau di LinkedIn banyak ceritanya kita yang di ghosting HR sebenarnya HR juga bisa cerita di ghosting karyawan gitu ya. First day masih hilang gitu atau udah sign covering letter hilang itu banyak sebenarnya. Oh, banyak ya. Ternyata bukan cuma di Banyak, tempat saya aja ya. banyak Pak, apalagi kalau sebulan nggak ada yang kayak gitu tuh saya bingung justru. Oh ya? Iya, maksudnya Oh, saya kadang nungguin, aduh please please masuk semua gitu ya, maksudnya biar iya. fulfill MPP-nya gitu loh. Tapi kalau misalnya namanya kan cobaan banyak ya, apalagi dunia banking tuh rebut-rebutan sih Pak. Saya fair to fair aja. Hmm. Karena kan banking banyak, banking tuh maksudnya bisnisnya itu kayak eh yang expert itu mm, ya ada banyak, tapi untuk satu posisi tertentu gitu, itu tuh biasa rebutan. Terus kayak posisi yang saya cari itu juga rebutan sama Hmm. bank lain. Cuman kita udah biasa. Misalnya dia masuk bank ini, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Udah biasa. Lagi Hmm. sales Pak, udah pasti. Sales tuh kalau di dunia kita mahal. Karena kan Sales kan? mereka yang iya puterin kan. Iya, iya. Betul. Ini yang Bu Devina ngomong soal sales ya. Sales itu saya baru ngomong sama bisnis partner saya. Sales itu rare breed. Itu breed yang sangat-sangat rare karena dia bukan hanya ngerti teknis, tapi dia juga harus mengerti psikologi manusia. Ya, Iya kan? Jadi pada saat kita menjual itu, kalau gue kan memang udah 10 tahun sales ya. Maksudnya gua, kalau saya pribadi 10 tahun sales. Jadi dan saya salesnya kan technical sales ya. Maksudnya engineering produk, sistem produk. Maksudnya benar-benar yang nggak bisa dijual sembarangan orang. Niche lah, marketnya ya, niche. ya. Nah, perusahaan kita ini berkembang, tetapi saya itu kesusahan mencari sales. Jadi sekarang masih saya sama partner saya yang do most of sales, ya kan? Ini yang ternyata di perbankan juga sama, di dunia Sama perbankan sih juga Pak. sama. Sama banget karena mungkin bedanya adalah kalau Pavel itu produk yang dijual uh, lebih sulit gitu ya karena nggak semua orang pakai gitu. Itu saya juga sama kalau kebetulan suami saya juga bisnisnya di bidang engineer gitu ya. Jadi saya tahu Hmm, dia emang nggak mudah gitu untuk nyari orang yang mau beli. Tapi kalau perbankan mungkin lebih mudah Pak karena targetnya siapa sih yang nggak mau nabung pasti ada. hmm, Tapi hmm, masalahnya kalau kenapa namanya relationship manager itu karena dia harus maintain relationship dia sama nasabah. Karena nasabah taruh duit sama dia itu sistemnya trust Pak. Kalau misalnya hmm, nggak trust sama, contoh ya, si satu RM ini pindah aja, itu biasa sama nasabahnya pindah. hmm, Kayak gitu. Itu ini sih sebenarnya nggak awam ya. Ini cuman ya ya, ya. aja gitu. Untuk yang mau kerja di banking, kalau misalnya nanti ada yang denger nih podcastnya pasti dia kan, iya iya iya. Karena memang Iya. memang ya kayak gitu cara mereka untuk eh ini. Jadi untuk jadi posisi yang saya cari ini RM, aduh communication tuh penting banget. Kemudian good booking juga penting ya Pak. Nggak bohong Hmm, kalau yang kayak gitu. Communication penting banget. hmm. Skill to adapt juga penting banget gitu. Iya, communication skill. Nah, kalau untuk RM ya, di tempatnya Bu Devina itu prefernya itu perempuan atau laki-laki atau ada preference tertentu? Nggak ada sih Pak. Kita Nggak ada ya? umum aja semua. Itu yang kadang kadang jadi pertanyaan saya juga kan, saya mau ngisi nih posisi-posisi sales ya kan. Apakah Mm-mm. saya cari kan susah nih, maksudnya very very kebayang sih, saya kebayang sekali sih di posisi Bu Devina harus cari posisi RM dan berebutan dan Ya, dan dan sortirnya segala udah kasih offering letter udah di ghost lagi. ya, ya, Udah ya. ya kan, jadi kita ibaratnya udah ketemu nih, udah ngobrol, wah ini kayaknya positif nih, ini kayaknya goal nih orang nih masuk ke sini, mendadak di ghosting, dia udah pindah ke tempat lain. Ya. Kebayang sekali sih. Mm-mm, mm-mm. Dan biasa berapa lama itu proses dari interview ya, dari yang awal-awal Bu Devina ketemu sampai akhirnya nanti
deal nih di posisi itu, biasa makan waktu berapa lama ya prosesnya? Kalau saya maunya secepatnya, Pak. Kalau misalnya dari saya, dan kalau misalnya kandidatnya koordinatif, cepat ya menyelesaikan apa yang saya minta dan dokumen yang saya minta diberikan, sebenarnya seminggu lah, ya 5 hari kerja berarti Hmm, sebenarnya cukup. Tapi kalau di sebuah company yang udah kayak gini, maksudnya lumayan besar gitu ya, apalagi eh, lagi-lagi saya bawa-bawa banking gitu ya, karena di banking itu administrasinya itu lumayan banyak Pak gitu, karena kan kita harus reportnya ke OJK gitu ya. Jadi memang administratifnya hmm, banyak. Nah itu biasanya yang lama. hmm, Biasanya bisa membuat jadi 2 minggu, 3 minggu, hmm, karena kan kita dalam review profile dia hmm, gitu, bukan cuman hmm, hmm, dari CV dia enggak, tapi banyak sih yang kita review gitu. hmm, Jadi kalau dari saya sih 5 hari, seminggu lah, tapi mungkin maksimal 2 minggu sih kayak gitu. Memang lama. hmm. Nah, untuk Bu Devina, misalnya saya nih punya perusahaan baru, strategi hiring. Contoh saya misalnya di bisnis bisnis apa ya? Kita pick a specific contoh kayak bisnis hospitality, bukan hospitality sih. Coba kita ngomong sesuatu kayak toko gitu lah, ya kan? Toko, saya buka toko, proses sistem hiring yang benar itu gimana ya supaya kita nggak kecolongan ibaratnya masuk ternyata ibaratnya nyuri lah gitu-gitu itu gimana ya maksudnya apa apa aja boundary-boundary yang kita harus cek profiling ceknya itu gimana menurut Bu Devina sistemnya kalau anggap saya orang awam dan ini Hmm, random ya maksudnya ini orang hiring kan random kan karena kita dari relasi nggak dapat nih jadi kita buka untuk umum nih ya kan dari relasi kita nggak dapat nggak dapat poolnya tapi kita buka untuk umum. Nah, gimana nih hmm, cara 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 kita bisa bisa ada firewall ya ibaratnya supaya nggak kebablasan. ini sebenarnya lebih ke pengalaman di company yang pertama gitu ya. Kalau di sana, dulu ini sebenarnya nggak tahu sih masih legal atau enggak ya sekarang. Tapi kalau di sana kita tahan ijazahnya sih Pak. Gitu. Hmm, Mau dia dari mana aja terserah, yang penting kita tahan jasa. Nah, kenapanya kita akan jelaskan gitu, Pak, ini kerjaan Bapak, saya kasih Bapak itu setiap hari 1 juta, kemudian saya kasih Bapak setiap hari handphone, gitu ya. Jadi wajar kan kalau saya minta ijazah Bapak sebagai jaminan untuk saya. Jadi win-win Pak, ini enak untuk Bapak, enak untuk saya, gitu. Gitu sih kalau dulu hmm, memang tahan ijazah itu, dan kita nggak maksain kalau dia nggak mau, oke nggak usah hiring sama kita gitu. Kalau dia mau hmm, ya udah, itu menunjukkan sebuah niatnya gitu ya. Tapi ada nggak yang kabur? Ya pasti ada Pak gitu. Tapi itu udah resikonya kita gitu sih sebenarnya hmm, sebagai pemberi kerja gitu ya. Karena kan ada yang kita harus pertanggungjawabkan juga dari aset yang diambil kayak gitu sih. hmm. Tapi so far dengan kayak gitu, belum Bisa ada iya yang bisa sih. iya bisa mereduksi itu ya betul sih betul sih. Jadi ya nggak kepikiran sih. Soalnya saya HRD itu bukan dari saya. Maksudnya kita Ya, ada tim HRD ya kan. Jadi mm, eh, cuma saya kadang penasaran. Oh kalau misalnya nih saya mau buat satu perusahaan, gimana nih kalau toko-toko kecil itu bisa bisa jaga ngerti kayak gimana supaya oh berarti ya itu kita harus ada jaminan. ya. Make sure kita ada pegang sesuatu ya. Mm-mm. Iya 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 iya. Kalau cuma Nah surat perjanjian, misalnya on offering letter, kita taruhlah aturannya semua di situ. Ya, Pak, kita yang mau bawa gugatan juga males ya, karena duitnya nggak kecil kan iya untuk itu. iya. Right. Pernah nggak kasus-kasus kayak gitu, Bu Devina personally pernah handle kasus-kasus yang kayak mendadak karyawan kabur, bawa duit gitu-gitu. Bu Devina Ada, pernah nggak? ada, Oh ada ya? ada. Kita hubungin baik-baik sih, Pak. Kalau saya lumayan percaya sama engagement gitu ya. Misalnya eh saya ke karyawan saya itu berusaha seakrab mungkin. Kenapa? Saya HR-nya gitu. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa info ke saya supaya sebelum usernya tak, atau gini loh, saya bilang ya udah Pak, kalau emang Bapak nggak mau kasih tau ke user, bisa kasih tau ke saya gitu. Jadi saya bisa solve supaya dia nggak kabur. Nah itu yang saya mau Hmm, menjaga, ada engagementnya dengan saya. Jadi eh
karyawan-karyawan yang dulu itu sales-sales yang di dulu-dulu mungkin masih ingat sama saya gitu. Oh ini Bu Devina yang di PT ini ya gitu, yang dulu ini. Karena ya itu yang saya jaga gitu. Jadi mungkin salah satunya bisa dijaga untuk engagementnya juga ke mereka. Jadi kalau bisa ada case kayak gitu, pernah ada uang masuk ke dia, tapi dia langsung menghilang. Akhirnya saya hubungin baik-baik, Pak, tolong, ini kan uangnya nggak kecil, kira-kira dari Bapak gimana? Kalau Bapak belum bisa bayar, it's okay, kabarin aja, yang penting Bapak jawab. Nah, kira dia jawab, iya Bu, saya belum ada uangnya untuk balikin, gitu. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, mau dicicil atau gimana, atau Bapak adanya berapa gitu loh. Jadi memang ya itu sih Pak, dibutuhkan Ya, sedikit sentuhan wanita ya kayaknya. iya, iya, Kalau di betul sih. kayak gitu, gitu sih. Ya dia Iya, balik sih uangnya memang tapi lama. Kayaknya sebulan hmm, atau 2 bulan saya ngejar gitu. Tapi saya nggak mau pakai kekerasan sih karena kalau digituin kan kabur ya pasti. iya, Gitu sih. iya. Dia ambil itu pun memang gara-gara kepepet kan. Jadi kan seenggaknya di reply ya kan. Seenggaknya kalau pendekatan baik-baik itu di reply masih ada kekeluargaan. Akhirnya uangnya balik kan. Seringkali itu kita kalau saya pribadi itu udah emosi segala macam kan pasti di Iyalah pasti kalau bos saya juga emosi. Saya juga emosi Pak. Aja. disitulah disitulah butuh HR pentingnya karena penting sekali sih HR karena perusahaan-perusahaan jadi kan saya dulu sebelum Satria Nusa Engineering yang saya bangun pribadi itu saya ikut perusahaan papa saya yang kayak toko lah distributor ya. Nah kalau perusahaan kita nggak perusahaan orang tua itu nggak sebesar yang sekarang. Jadi dulu belum ada HR. Jadi kan seringkali kita yang berhadapan langsung kan. Kita udah jualan, udah emosi segala macam kena lagi kasus, Ya 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 bisa kena dihubungi. lagi kasus. Jadi penting sekali sih divisi-divisi kayak HR, relationship relationship maksudnya untuk maintain antara antara workforce sama user ya kan, maksudnya workforce dan kepala-kepala divisi karena emosi kan itu yang kadang seringkali orang nggak paham bahwa begitu kita mencampurkan emosi ke sebuah masalah itu pasti bubar meledak kemana-mana sih. Iya. Iya, Ya ini mungkin ada kayak orang yang works dengan emosi sih Pak. Nggak semua perlu dilembutin juga, ada juga yang betul. Tapi sering kali ya case-case kayak begini sering kali saya lihat emosi doesn't help sih. Sering kali ya most of the time itu emosi itu doesn't really help kecuali udah bebalnya luar biasa. Kecuali bebalnya udah keterlaluan nih. Tapi iya most of the time itu jarang lah emosi itu solve problems. Jarang sekali gue lihat ya pengalaman pribadi. Yang ada itu brutal. iya. Yang ada itu brutal. Nah, Bu Devina, jadi kita udah masuk ke hampir 45 minute mark. Jadi saya nggak mau apa take up too much time apalagi ini hari Sabtu. Nah, jadi eh, ada nggak pesan-pesan untuk fresh graduate nih, terutama fresh graduate nih, gue soalnya sering masuk ke TikToknya gue, TikToknya saya, LinkedIn, yang terutama fresh graduate. Ada nggak pesan-pesan untuk fresh graduate how to nail interview untuk bisa 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 menang di interview? Hmm, kalau pesan saya itu yang pasti pertama dari CV-nya dulu ya paling kalau dari saya karena itu lumayan penting ya buat saya gitu. Fotonya terus juga apakah ATS friendly gitu ya. Mungkin bisa di search dulu gitu. Gimana sih CV yang baik, foto yang baik, kemudian informasi apa saja yang perlu dicantumkan itu juga penting karena menurut saya sekarang banyak penyalahgunaan data gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk interview yang pasti pelajari dulu company-nya apa gitu ya. Company-nya budayanya seperti apa, orang-orangnya pakaiannya seperti apa. Itu kan terlihat ya nanti culture Hmm. company-nya seperti apa. Itu jadi mungkin bisa dipelajari semuanya sebelum interview. Jadi jangan nganggep enteng. Ah, sekarang kan kalau interview kayak ngobrol aja ya. Iya boleh sih sebenarnya kayak gitu, tapi tetap harus ada knowledge-nya juga. Jadi bukan cuma dari mannernya aja, mannernya bagus, tapi kalau zonk nggak tahu apa-apa juga nggak ini ya. Terus yang ketiga pasti dari mannernya, bener itu juga perlu gitu ya. Gimana kita
duduk waktu interview, gimana kita eh, body language waktu interview itu juga penting gitu. Paling kalau dari aku itu aja sih sebenarnya simpel kalau interview kayak ngobrol aja Iya. karena Nah, bakal body keluar. language ya, yang nomornya body language yang benar itu gimana, Bu Devina? Body language untuk Em, interview. Duduklah yang tegak gitu ya, jangan nyender. Itu saya kalau dia udah nyender, Hmm, kok nyender ya gitu, saya aja tegak gitu. Karena saya kalau interview nggak mungkin saya sambil nyender terus gini. Ada loh hmm, yang tangannya juga ke belakang gini. Waktu interview, saya bilang, duduknya gitu ya. Ini orangnya berarti kan kelihatan lah sedikit personalitinya seperti apa gitu ya. Kalau dia udah hmm, tegak, berarti kan dia tegang. Berarti dia ada rasa deg-degan gitu ya. Terus dia juga berarti appreciate di sini dia serius gitu. Kalau dia nggak deg-degan, dia santai aja, belum tentu sih memang dia nggak appreciate. Tapi terlihat lah dari body language ya, cara duduknya gitu, hmm, kakinya sih mungkin nggak kelihatan sih. Tapi duduk hmm, itu penting, jangan nyender lah kalau bisa lagi kayak gitu. hmm. Itu penting banget. Oke, that's a good tips. That's a good tips. Thank you, thank you, thank you Bu Devina waktunya. Really, 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 Ya, really appreciate it. ya, Makasih banyak Ren, ya. udah set up Ren. Thank you Have a Pak good weekend Refdi. ya. Ya, ya, have a good